Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala musannif rahimahullah, bermula ini 20 sifat Tuhan Jalla wa'ala. Adapun sifat yang ke-11 yaitu sama, artinya mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil dia tuli. Dalilnya firman Allah ta'ala wallahu sami'un alim, artinya Allah Ta'ala itu mendengar dan mengetahui, dan patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia tidak berkata-kata yang haram, sebab takut didengar perkataannya itu oleh Allah, dan selalu memanjatkan doa-doa yang sama kita hormati, kita muliakan bersama guru kita Kiai Haji Muhammad Aswabi Arifusi, dan kepada guru-guru yang lainnya, para alim ulama, dan mudah-mudahan kita sabar tahan selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan Allah Subhanahu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala macam dosa dan kesalahan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala macam hajat dan kebutuhan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan jasmani dan rohani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perkuat iman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tambah pertahanan kita agar jangan sampai kita lalai dan juga melakukan hal-hal yang dilarang olehnya. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya serta inayahnya. Juga selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat mulia tabi'in, tabi'in tabi'in ila yaumiddin. Jamaah majelis asdaq yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali sedikit mengambil barakah daripada kitab Parukunan ini, dan mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya memberikan kepahaman yang luar biasa di dalam kalbu kita, sehingga kita bisa benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dikehendaki. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu dahulu kita sudah juga menjelaskan daripada sifat samanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ujar orang itu implementasi. Kalau kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha daripada maha mendengar apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun bernyawa ataupun tidak ada bernyawa, Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar. Baswara ataupun mengada baswara, Allah Ta'ala pasti mendengar. Babunyi atau mengada babunyi, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar.
sudah kita contohkan semalam. Apalagi di zaman baginda Rasulullah, kembali kita mengingatkan bahwasanya batang kurma yang dipakai oleh baginda Rasulullah sebagai alat untuk menyampaikan khutbahnya aja, ketika Rasulullah tinggalkan dan diganti dengan tempat yang lain, batang kurma yang kelihatannya mati aja menangis jalan pulang. Artinya ada di situ suara pulang. Batu-batu yang dilewati oleh baginda Rasulullah yang kelihatannya mati memberi salam lalu baginda Rasulullah. Ada satu batu yang ketika dilihat oleh baginda Rasulullah mengeluarkan batu, hal itu adalah batu mata. Nah, karena apa? Takut dengan firman Allah Subhanahu wa taala urulah. Nah, bahwasanya penghuni neraka itu, nah, artinya manusia dan batu, maka menangis minta lawan Rasulullah supaya minta perlindungan, artinya batu aja, dan itu pasti dengar Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tahu manfaatnya, seandainya kita mandang halal yang itu istilahnya kita lihat ada lawan hidup tenang, ada hidup tenang dan gelisah. Mandang orang yang diajak dalam kubur ya apa berjalan ke sini ada tenang orang gelisah. Jadi patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengkaruniakan lawan kita batasan-batasan nang pas andakannya nang berjalan serasi. Jadi lawan apa ngarannya ukuran manusia. Jemaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Jadi dianjurkan kalau kita sabaratan. Apa anjurannya? Yaitu agar kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa nang apa aja nang kita kehendaki. Urusan dunia kah? Urusan akhirat kah? Itu jangan kada kita minta. Nang apa aja kita minta. Nah, kalau bangkina kita kada meminta katiwasan kayak apa nih Allah ikan suami minta jangan tambah minta saudara ada suami dari lawan anak ada suami juga minta sugih ada suami juga. Jadi kan katiwasan dan Allah Ta'ala pasti mengabulkan permintaan dan permohonan daripada doa-doa hambanya yang pasti asal persyaratnya paling kada nih la yastajibu doaan min qalbin ghafil. Artinya hati kita ini jangan lengah. Kalau sambil menghayal nih kita ini guru lah. Ya Allah, tapi hati kemana kan? Nah, tapi ada nama anjurakan minta. Kalau kita minta misalnya sugih. Yang kita ini kan banyak minta sugih gitu ya. Kalau kita minta duit banyak sugih, bayangkan makanya apa kita mengikuti tasbih. Nah, hati kita ini bayangkan pikiran kayak apa. Itu urusan dunia. Misalkan ya Allah ulun banyak dosa, banyak salah, banyak hilaf, lama ulun ibadah, kada sesuai dengan apa yang engkau anjurkan, engkau kehendaki. Tapi jangan sebab itu nah doa ulun terhalang lawan dia. Kabulkan doa ulun nah ini karena sifat-sifat kemurahan engkau. Nah kayak itu. Karena engkau ini maha pemberi, ya Wahab, Latif, Rahman, Rahim. Karena sifatmu itulah ambilnya namun karena terhalang oleh dosa ulun, kesalahan ulun dan ada ini, apabila itu dikabulkan.
Semulai lahir sampai mati dosa aja ada. Nah, itu cara lebih adab. Jadi bukan karena salah ulun, hilaf ulun, dosa ulun, nang ulun makan nang karuan, bukan jangan karena itu. Tapi karena sifat engkau nang Rahman Rahim, sifat engkau nang Wahhab, kamu akan boleh. Nah, itu itulah. Amunnya kadang kayak itu, banyak persyaratan masalahnya. Ini makanan yang haram menjadinya aja, tuh. Karena Allah dia bisa kabelnya. Dan orang yang sudah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, apabila ada kabul dunia, pasti dikabulkan oleh akhirat. Ya kan itulah. Amunnya ada bisa gerlah, bisa seorang hamba ini nanti beri karunia oleh Allah Subhanahu dengan balasan yang luar biasa di akhiratnya itu. Oh, ini tadi kata amalnya apa? Ini nang ugawi sehingga Allah Taala di mengkurniakan ini nikmat yang luar biasa di akhiratnya. Banyak benar tak itu lagi ada harusnya. Tapi tak tahu. Ya Allah, nak karunia nikmat na engkau karuniakan lawan hamba ini nah. Karena apa amal apa itu dia karena ikan itu lawan aku. Nah tuh itu masalah urusan dunia. Masalah urusan agama apa? Apakah ada perlu meminta Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Jadi urusan akhirat pun kita ini harus minta juga. Amun kadang kita nilah minta maaf. Kalau ibadah apa nang kita gawi nang bujur-bujur menurut kehendak Allah. Ikhlaskah sudah nang kita gawi? Salat apa segala macam sudah ikhlas. Bujurkah nang menurut kehendak Allah? Nah, tapi untung aja bang kita di umat baginda Rasulullah. Cakanya kada umat Rasulullah tuh tuntutannya kenal. Karena kemuliaan orang yang membaca salawat kada ada rintangannya, kada ada persyaratannya, terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untung itu aja. Amun diukur nih lah ibadah kita yang kita gawi ini. Aduh kata orang kan. Jadi tatap nih kalau nampak kita kan kulir benar. Anak sembahyang kulir, baca Quran kulir, bersalawat kulir, narajin bapandiran, tawaan, mahayat, gulingan. Kerja kita nangkat itu. Dan memang itu sudah sunatullah. Kodrat sudah. Nah itu tuh gawian kita sudah. Jadi untuk melangkah ke arah situ tadi perlu perjuangan dahulu. Iya. Nah makanya dia Rasulullah para jatuh ila jihadin. Nah, berjuang karena dulu kita untuk bisa melaksanakan apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kadang kegagalan, barat, pokoknya kadang bisa lebih sudah. Nah, jadi minta lawan Allah Subhanahu Wa Taala tentang hal kita kayak apa agar ibadah kita ini terasa ringan, terasa mudah, terasa nikmat, apa sebenarnya itu. Nah, itu dua macam. Jadi masalah dunia minta, masalah akhirat urusan agama terhadap apa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu harus kita minta. Gitu aja nanti bisa disampaikan dan ada manfaatnya kalau kita pada saat. Nah, mudah-mudahan segala macam apa yang kita berbuat dari pagi bangun goreng sampai nang ini nah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat baginda Rasulullah
diampuni segala macam dosa dan kesalahan kita, diampuni dosa dan kesalahan orang tua kita, diampuni dosa dan kesalahan jiran tetangga kita, diampuni dosa dan kesalahan kawan-kawan kita dan umumnya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.